Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Kembali lagi kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil masih dari 1 Korintus 13 ayat 6 bagian A. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itulah firman Tuhan sekaligus menjadi tema kita, bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nah Bapak Ibu, belum hilang atau belum berakhir di ingatan kita tentang peristiwa 2 atau 3 tahun yang lalu yang menimpa saudara Basuki Cahayapurnama, yang kita kenal dan familiar memanggilnya Ahok. Ya, kita tahu bersama secara jelas dan terang benderang hukuman atasnya tidaklah adil, tidaklah benar. Tetapi tahukah saudara bahwa di atas ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah banyak orang berpesta pora, bersuka cita, tertawa bahagia, mensyukurinya. Dan ironisnya mereka malah sujud juga berdoa kepada Tuhan atas vonis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Ahok. Nah, singkat cerita, dengan ketegaran saudara Ahok, dia dapat menyelesaikan masa hukumannya dengan baik, walau dalam ketidakadilan, walau dalam ketidakbenaran. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan mengangkatnya dalam jabatan yang cukup signifikan, jabatan yang benefit, sekaligus menyatakan keadilan Tuhan dengan membawa setiap mereka yang dahulu pernah menzoliminya, yang bersukacita di atas ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dialami Ahok, sekarang ini justru sedang mengalami masalah, sedang diadili. Maka benarlah kata Ahok, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Nah saudara, tentu saya menyampaikan kisah ini bukan untuk memuja-muja Ahok, bukan. Melainkan hendak menegaskan dan mengingatkan kita bahwa ketika seseorang tidak memiliki kasih Allah, maka yang ada padanya adalah dia akan bersuka cita, dia akan bergembira, bahkan bahagia dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran. Bahasa lainnya, dia akan bersuka cita dan tertawa di atas penderitaan, di atas kemalangan, di atas kesusahan orang lain. Saudara, bersukacita di atas musibah yang menimpa seseorang, itu sama saja dengan kita ikut serta menyebabkan musibah itu, atau bahkan mengharapkan sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi atas orang itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap manusia dapat saja mengalami kemalangan dalam hal apapun. Bisa saja masalah sakit penyakit, bisa saja kecelakaan, bisa saja penipuan, bisa saja rumahnya kebakaran, bisa saja kecopetan juga, bisa saja dihukum, masuk penjara, bisa juga perceraian rumah tangga, bisa kejahatan anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka janganlah kita menertawakan kemalangan dan penderitaan orang-orang itu. Janganlah kita bersuka cita di atas kemalangan dan ketidakadilan itu. Sebab mungkin pada suatu saat kemalangannya dapat saja menimpa kita. Firman Tuhan berkata, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Membual itu seperti apa? Melebih-lebihkan atau menambah-nambahkan. Dia sudah salah, dia sudah mungkin jatuh, sudah menderita, kita nambah lagi. Itu sih kamu gak pernah ke gereja, kamu sih gak pernah kasih persembahan, kamu sih terlalu berbuat jahat, macam-macam. Ini yang dialami Ayub ketika sahabat-sahabatnya datang ketika dia dalam kesusahan, sakit yang begitu berat. Mereka bukan menghibur dengan untuk supaya dia kuat, malah yang menambah-nambah apa yang disebut dengan tadi membual itu.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 24 ayat 17-18 berkata, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ya, jangankan orang sama saudara, musuh kita pun Tuhan katakan jangan kita bersukacita kalau dia jatuh. Ya, betapa pentingnya hal ini. Maka berempatilah, bersepenanggunganlah dengan sesama kita. Firman Tuhan berkata, menangislah dengan mereka yang menangis. Karena itu marilah kita hidup dalam kasih Allah. Sebab kasih itu tidak akan bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Biarlah kita merenungkannya dan mari kita hidup dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat hidup seturut dengan firman. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas diri, tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.